Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Tada! Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin relate buat kalian dan mungkin ini relate juga buat para kaum anak zaman sekarang atau bisa kita bilang Gen Z ya teman-teman. Dan di sini aku akan menyampaikan sebuah podcast tidak sendiri tapi ada teman-teman aku dan dua narasumber. Di sini ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Fadlan. Dan saya Maulana Fatahillah. Nah, jadi teman-teman, di sini Kak Fadlan dan juga Kak Fatah ini akan menyampaikan juga pesan yang dimana ini tuh masuk ke topik pembahasan hari ini. Judulnya apa sih Kak? Judulnya adalah nilai diri melalui brand. Benar gak sih kata kalian kalau misalkan harga diri itu kita tuh berharga gimana harga baju yang kita pakai? Jujur sih ya, dulu tuh aku sempat berpikir gitu bahwa fashion itu adalah segalanya gitu. Dan kenapa brand itu sebagai diri gitu, sebagai harga diri. Nah, karena cowok itu berpikiran bahwa fashion itu dapat menaikkan marwah dia gitu, dan juga fashion itu yang dapat orang itu menilai dirinya bagaimana gitu. Karena dengan fashion mereka bisa tampil lebih percaya diri, seperti ya kayak kita lihat gitu, orang-orang yang sering kali nongkrong pasti mereka itu berpenampilan yang sangat wah, mereka yang mungkin bisa disebut adu outfit lah gitu. Nah, di situ juga kan kita bisa lihat bahwa mereka itu ya ingin tampil lebih mewah dan ingin dianggap oleh orang lain gitu. Nah, bener juga nih yang dikatain oleh Kak Fatah. Biasanya orang-orang tuh beranggapan bahwa wah, pakaian kita keren nih, wah, yang dipakai kita mahal nih. Padahal itu hanya simbol sosial aja, bukan dari diri kita yang sebenarnya. Bener banget, karena dan kita lihat sekarang itu orang-orang makin kesini makin zaman lebih maju, orang-orang itu makin berpenampilan sangat mewah karena mereka itu ingin ingin tidak dikatakan oleh orang lain itu kudet gitu, kurang update. Mereka ingin ketinggalan zaman. Jadi mereka itu seringkali berpakaian, berpenampilan, membeli barang mewah gitu. Ya, aku juga sebagai cewek ya, tadi kan pendapat dari para cowok. Nah, sekarang aku sebagai cewek pun kayak merasa kalau misalkan kita nggak update, kita nggak ikut berubah, itu merasa kita dikucilkan, merasa kita kasarnya kayak kita kampung ya, gitu kan, mungkin orang-orang sebutnya seperti itu. Dan setelah aku pikir-pikir, ternyata dengan cara kita update tapi kita bisa mengolah lebih baik, ternyata nyaman itu lebih dominan dan juga sopan itu lebih pentingnya daripada hal lainnya. Benar juga tuh. Nah, di situ juga kayak ada tata letak dakwahnya. Jadi kita tuh harus bisa mengubah cara pandang mereka dari yang asalnya mereka kan berpikir bahwa outfit aja yang mereka pikir itu adalah suatu yang wah buat dipamerkan kepada orang lain. Betul. Tapi kita juga bisa mengubah dari apa yang kita pakaikan harus relate dengan apa yang ada di dalam diri kita. Betul banget tuh Kak Dapa. Karena perlu kita ketahui ya, Islam itu tidak menilai kita dari penampilan. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kita dari penampilan, tetapi Allah itu melihat kita dari hati dan juga niat. Jadi Allah itu tidak melihat kita melihat seberapa mahalnya pakaian kita pakai, dan Allah itu tidak melihat dari cover kita, tetapi Allah itu melihat kita dari isi hati, dari niat kita gitu. Nah, untuk itu kita itu harus netral. Masya Allah banget ya tadi teman-teman yang disampaikan dari Kak Fatah, hadis yang dimana Allah tuh gak melihat kita dari harga pakaian yang kita pakai, tetapi Allah melihat kita dari hati dan niat diri kita dalam kita memakai pakaian kita. Dan ya jadi sebenarnya itu tuh gak dilarang ya teman-teman,
tapi asalkan itu nggak dijadikan tolak ukur sebagai harga diri kita dengan menggunakan barang-barang yang mahal gitu. Nah, kalau kita juga kalau kita punya rezeki nih, kalau kita udah memiliki barangnya, kita juga harus ada rasa bersyukurnya. Jadi kayak kita tuh bersyukur, udah punya baju ini nih, kita harus bersyukur bahwa kita tuh punya baju ini. Tapi kalau misalkan niat kita bersyukurnya untuk orang lain, tapi itu bukan maksudnya kita pamer-pamer lah, bersyukurnya pamer-pamer ke orang-orang. Betul. Kita punya sepatu, pamerin ke orang lain, itu bukan syukur, itu namanya ria. Ada juga tuh dalam dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila orang itu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatnya, kata Allah. Ya. Tapi apabila orang itu kufur, maka azabku sangat pedih. Nah, makanya di situ kita dilarang dari yang namanya ria. Nah, teman-teman ya, perlu ditegaskan kembali bahwasanya itu dalam berpakaian, berfashion yang branded itu tidak dilarang, tetapi tidak boleh dijadikan sesuatu yang utama gitu. Karena yang utama itu, yang harus terpenting, yang lebih utama nilai dari seseorang itu yaitu hati dan juga niatnya. Nah, ini ya pandangan saya atau yang pernah saya lihat secara langsung ketika saya berjalan atau melintasi suatu daerah. Di situ saya melihat sekelompok orang, atau bisa kita katakanlah itu anak-anak pang gitu. Mungkin kalian itu bisa memandangnya atau sering kali melihat bahwa orang anak pang itu tidak benar lah gitu, jelek ya dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya. Tetapi yang saya saksikan secara langsung itu mereka memang pakaiannya itu tidak layak lah, pakai celana bolong-bolong, pakaiannya tidak rapi, terus dia pakai anting, pakai tato lah begitu. Tetapi ketika ada azan berkumandang, mereka ataupun salah satu dari mereka itu mengajak temannya untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan tanggung jawab mereka gitu, yaitu sholat. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasannya kita itu tidak boleh melihat orang dari covernya, dari luarnya, dari segi pakaian. Tetapi kita itu harus melihat orang itu dari hatinya gitu, dari niatnya. Boleh pakaian kurang sopan, jelek atau gimana, tetapi hati mereka itu sangat bersih. Masya Allah. Jadi ya teman-teman, jangan melihat seseorang tuh dari covernya ya, mau terlihat kayak dia lusuh, dia ini, dia itu, tapi ternyata kalau hatinya bersih, apa salahnya sih kita jadi berteman sama orang seperti itu ya. Dan kita juga jangan gampang menilai orang dari kayak tadi orang pang yang katanya kelihatan, mungkin orang-orang berpikir kalau itu tuh anak gak baik, anak gak ini, tapi aslinya lain gitu. Dia aslinya tuh kayak baik dan sebagainya, dia mau menolong daripada orang-orang yang kelihatan banyak rapi tapi mereka acuh sama orangnya ya betul di bawah. Dan ya aku juga pernah sih merasakan gitu, tadi kayak mau beli sesuatu barang yang tadi Kak Dava bilang, kita tuh harus sesuai kebutuhan, tapi jangan sampai kita beria-ria atau misalkan membeli sebuah barang hanya untuk dipamerkan saja, dan itu tuh kadang keinginan yang hanya sekilas, hanya ingin saat itu saja gitu. Dan gini juga nih Kak Alia, kalau kita mau kalau kita mau kelihatan keren, kita cukup apa yang kita gunakan. Jadi ya kalau misalkan kita nggak bisa membelinya, jangan maksain lah intinya ya. Betul, jangan memaksakan apa yang kita nggak bisa. Jadi fashion mah gak akan kita buat ketinggalan zaman lah. Gak akan ketinggalan. Gak akan ketinggalan dari zaman. Fashion gak akan ketinggalan zaman ya teman-teman. Ingat itu. Dan izin menambahkan sedikit ya teman-teman, Kak Dava, Kak Alia. Nah, yang dikatakan oleh Kak Dava tadi, ketika kita ingin membeli sesuatu jangan memaksakan. Nah, berarti kata tanda kutip lah, kita gitu harus qanaat. Nah, kita sebagai umat Islam atau manusia, kita itu harus qanaat gitu. Maksudnya kita harus memiliki yang seadanya gitu. Kita
mempunyai barang seadanya, kita tidak boleh memaksakan terlebih jauh gitu, terlebih atas, mensyukuri ya dengan apa yang ada yang kita miliki gitu. Ya contohnya kita mempunyai uang 100.000, kita ingin membeli baju lah gitu, kaos yang branded, tapi kita melihat lagi uangnya tidak cukup. Nah disitulah kita membeli pakaian yang sesuai dengan uang yang kita miliki. Itulah contoh qanaah gitu. Kita harus ya seadanya aja gitu, tidak boleh memaksakan karena Allah tidak suka gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya tadi yang disampaikan oleh Kak Fadlan, Kak Fatah ini benar-benar sangat menyentuh hati banget buat aku sih kalau menurut aku. Tapi semoga itu juga sampai ke diri kalian lah ya. Dan ya mungkin segitu aja podcast hari ini, dan gak banyak-banyak karena temanya itu emang menuju pada kata konsumtif. Ya, karena banyak ya anak zaman sekarang yang memaksakan sampai dia punya banyak hutang sana sini untuk memenuhi keinginan yang hanya sementara itu. Ya kadang-kadang tuh orang-orang banyak yang main jodoh buat ya memamerkan, jadi uang tuh hasil dari uang haram lah ya jadi hasilnya nggak haram ya guys kalau misalkan kita mendapatkan uang tersebut dengan cara yang salah. Dan ya mungkin segitu aja teman-teman, itu saja yang akan kami sampaikan. Terima kasih buat Kak Fatah, Kak Fadlan yang udah mau ikut podcast hari ini, dan semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, atau kalian salah tangkap dengan video ini. Kalian mungkin bisa simpulkan kembali makna dari podcast kita hari ini itu apa. Dan mungkin terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.